Coba mereka suruh tanggung jawab itu semua aparat-aparat. Terutama nih, mohon maaf nih, saya kecewa sekali sama dengan namanya Mahfud MD. Ngoceh terus sekarang, mungkin mau supaya berharap dapat jabatan. Kemana selama dia jabat? Apa yang dilakukan selama ini? Gak ada semua. Dia mental pejabat, tapi begini. Begitu pensiun ngoceh semua. Supaya apa? Masuk lagi gerbong, masuk lagi gerbong. Orang-orang kayak gini udah gak bisa dipakai. Tapi jangan digeneralisasi, terus jadi seolah-olah ini ada masyarakat, sekelompok masyarakat mengacak-acak negara, membuat begini. Ini nggak ada rakyat yang membuat negara ini berantakan antara dua kubu yang belum ada titik temunya. Antara Jokowi dengan penggantinya Prabowo, atau geng Solo versus geng Istana. betul sekali. Tolong kepada Presiden Prabowo, jangan gadaikan negara demi kepentingan pribadi. Komitmen apa yang telah dibuat antara Prabowo dengan Jokowi, Prabowo segera temui Jokowi, hentikan komitmen itu, sampaikan saya akan membenahi negara ini. Komitmen sampai di sini sudah cukup. Karena kalau seandainya Prabowo tidak melakukan ini, berarti Prabowo memang benar adalah kepanjangan tangan dari Jokowi. Dan kalau Prabowo bilang tidak ada matahari kembar, ya memang ya mataharinya adalah Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Jadas. Jadi walaupun dimanapun berada tetap keren Jadas. Jadi sobat RH sekalian, saya kebetulan bertemu dengan pentolan, kalau menyebut pentolan ya. Jadi ketua GNPF Ulama, Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama, dan juga ketua Majelis Syuro ya, Persada 212. Tapi tidak FPI. Tidak FPI lain ya. Syekh Yusuf Marta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kadang-kadang bingung mau panggil Syekh, mau panggil Kiai Haji atau panggil apa, tapi Syekh aja lah. Gitu. Jadi Syekh Yusuf, terima kasih sudah mau bergabung kembali ke RH Channel, karena kebetulan saya butuh konfirmasi soal hal ini. Nah, sepanjang yang saya pahami adalah GNPF Ulama dan termasuk Persada 212 plus FPI yang saya Yusuf tidak di dalamnya, itu adalah organisasi yang sangat kritis terhadap fenomena yang berkembang yang terjadi di masyarakat, terutama terkait dengan kinerja aparat kepolisian dan isu-isu yang baru berkembang belakangan ini mengenai pencopotan Kapolri dalam dalam situasi bahwa ialah yang harus bertanggung jawab terhadap rakyat yang terjadi selama 2-3 hari terakhir dan sudah memakan lebih dari 10 nyawa serta tidak terhitung berapa yang luka. Silakan saya Yusuf dieksplorasi sebanyak-banyaknya, sedetail-detailnya, semarah-marahnya atau sesabar-sabarnya, silakan. Terima kasih, Bung Revi yang saya cintai. Jadi begini, kalau saya ini sudah berkali-kali dari semenjak belum pelantikan Prabowo Subianto, saya sudah menyatakan bahwa hati-hati, jangan terlalu banyak mengharap dari Prabowo. Karena apa? Kita akan melihat seorang pemimpin punya kemampuan tatkala dia menyusun kabinetnya. Ternyata begitu dilantik, susunan kabinetnya sudah mulai tidak jelas. Ya, kalau saya bilang ya mengakomodir dari titipan-titipan yang dipaksakan, yang akhirnya memberatkan posisi presiden sendiri. Nah, di sini saya melihat kejadian-kejadian yang terjadi kemarin. Pertanyaan saya, di mana intelijen negara? Bisa kecolongan, bisa tidak tahu, tidak mendengar berita, sampai kejadian-kejadian yang akhirnya merelet nyawa. Nah, yang kedua, bagaimana aparat turun di lapangan tanpa ada briefing? Pengalaman saya, kalau saya mau mengadakan aksi di lapangan, setelah kami membuat surat pemberitahuan kepada aparat, itu kita diundang. Bahkan bertemu sampai tingkat Wakapolda kadang-kadang. Dari Kabak Intelkam, semuanya hadir di situ. Membicarakan bagaimana aksi nanti, jalan aksi. Pengamanan. Sampai kita diskusikan masalah, mereka menanyakan bagaimana nanti kalau ada provokator. Karena selalu kalau yang namanya provokator itu dibebankan seolah-olah ke kita. Kita jawab, kalau ada provokator,
ya kita periksa sama-sama. Kita tidak bisa saling menyalahkan. Jadi semua itu kita bicarakan. Nah, pertanyaan kemarin, ada nggak briefing yang dilakukan oleh Kapolda atau Komandan Brimob dan lain sebagainya? Jadi aparat di lapangan mengambil sikap masing-masing. Nah, akhirnya terjadi bukan terjadi profesionalitas, tapi menjadi kepanikan. Coba bayangkan kalau seandainya waktu pertama itu orang jatuh, terus tidak dilindas, kan selamat. Iya. Apa yang ditakutin oleh Brimob? Dia di dalam mobilnya mobil taktis, penuh dengan perangkat pengamanan. Jangankan lagi dengan kayu atau karet, dengan besi pun juga nggak bakal kesentuh. Dan dia tidak sendiri di dalam, tapi karena timbul kepanikan, biasanya kalau menghadapi mahasiswa, menghadapi pendemo atau aksi, mereka berpuluh-puluh dengan peralatan lengkap, dengan pentungan, diinjak-injak orang, kepala ditendang. Nah, di saat itu dia rupanya merasa tidak imbang. Akhirnya diilindas lah. Nah, pertanyaan setelah kejadian, siapa yang bertanggung jawab? Sampai hari ini tidak ada yang bertanggung jawab. Kenapa saya bilang tidak ada yang bertanggung jawab? Bertanggung jawab dari pihak aparat. Ya, kalau ada yang bertanggung jawab, itu berarti yang bertanggung jawab harus diberi sanksi. Ini tidak ada sanksi sama sekali. Dari mulai tingkat Komandan Brimob, Kapolda, sampai yang Kapolri, jajaran di bawah Kapolda, sampai ke Kapolri, tidak ada semua. Justru malah bahkan bukan ini disikapi dengan merasa aparat punya kekurangan kesalahan, justru malah instruksi dari Presiden mulai menyikapi aksi ini dengan kekerasan, dengan ya sudah mengarah kepada represif, sikap tegas. Padahal intinya berbeda antara aksi dengan kejadian penjaraan. Itu berbeda, nggak bisa disamakan. Penjarahan itu mungkin akan terjadi cuma hanya sekali, 2 kali, setelah itu selesai. Nah, kalau yang namanya aksi bisa besok, bisa lusa, bisa terus menerus. Nah, kalau sudah instruksinya begini, berarti tidak ada kemampuan dari Presiden mengendalikan masalah yang akhirnya mencoba menggunakan tangan besinya. Nah, ini akan jadi bahaya kalau ini nanti terjadi di lapangan. Nah, di mana sekarang evaluasi daripada semua kejadian? Nah, ini Bung Refli nggak bisa didiamkan. Saya punya kekhawatiran, ini baru embrio. Nah, bukan saya bilang bahwa besok akan terjadi penjarahan lebih besar, belum tentu. Tapi mungkin versi yang berbeda. Bisa chaos, bisa benturan. Apalagi sudah keluar berita simpang siur, ini dikendalikan ini adalah provokatornya, ini adalah inisiatornya, ini adalah ini. Jadi besok sudah juga gelap. Nah, terus di mana? Di mana negara, di mana aparat? Nah, ini yang harus disikapi. Nah, saya setuju, saya merasa bagus Presiden mengundang ormas-ormas, Presiden mengundang kabinet, Presiden mengundang, ya walaupun bagi saya itu kurang tepat parlemen, ketua DPR, ketua MPR diundang Presiden. Ini kan kebalik-balik menurut saya nih. Jeruk makan jeruk jadi. Ya nggak tahu, mungkin jeruk makan kulitnya jeruk kan. Iya kan? Nah, di sini kelihatan tidak siapnya. Kalau siap nggak begitu cara penanganan. Sampai hari ini tidak ada tindakan. Nah, bagaimana, apa hasilnya mengumpulkan tadi ormas-ormas? Tujuannya cuma agar ormas-ormas ini dijadikan corong untuk menjadi pemadam kebakaran. Setelah itu ya sudah dipinggirkan lagi, tidak diikutkan lagi, tidak dilibatkan. Dan saya sudah berkali-kali menyatakan, Pak Prabowo jangan terhibur atau tergiur dengan perjalanan luar negeri. Anda berangkat ke luar negeri, yang di dalam negeri lawan Anda ini bekerja terus, bergerak terus. Jangan sampai kejadian seperti almarhum Gus Dur. Berkali-kali perjalanan ke luar negeri terus diberangkatkan ke pulang, habis itu jabatan rontok di dalam negeri digarap. Nah, ini yang terjadi. Nah, lagi-lagi kalau kita bertemu dengan orang-orang yang dekat Prabowo ring 1, seolah-olah menunggu gerakan dari kita. Gerakan apa lagi? Kalau dulu calon, sekarang sudah presiden, punya hak prerogatif. Coba lihat, kalau memang Prabowo menganggap Jokowi adalah sosok gurunya, Jokowi adalah mentornya, dia bisa semua mampu karena Jokowi, ya oke, jeleknya dibuang, bagusnya coba ambil loh. Bagaimana cara Jokowi mengendalikan semua? Itu belajar hal yang baik. Itu belajar hal yang baik. Nah, kalau sudah dia menyatakan dia akan melanjutkan, dia akan ini, ya sudah, jangan diharapkan lagi. Apa yang mau diharapkan? Kalau berkesinambungan tentang program, tentang ini positif, memang harus begitu. Pejabat yang baru meneruskan apa yang sudah dikerjakan pejabat yang lama, posisi yang bagus-bagusnya kan begitu. Tapi kalau kejelekannya sekarang, nah, makanya orang bilang adili Jokowi, mazulkan Gibran. Saya enggak. Justru malah saya bilang adili Gibran, mazulkan Jokowi.
Oke. Karena masih bagi saya Jokowi belum dimaksudkan Jokowi masih presiden. Belum dimaksudkan dalam pengertian sosial politik gitu ya. Iya benar, pasti nggak nyambung dengan apa yang saya sampaikan, tapi realita. Nah pertanyaan sekarang, belum ada sejarah saya mengikuti 5-6 presiden, belum ada presiden sudah turun, sudah paripurna, sudah lengser, tapi tidak ada henti-hentinya. Menggalang pertemuan baik aparat, baik pemerintah, kabinet, keluar masuk ini. Dan biasanya kan orang itu kalau melakukan hal-hal yang ya pergerakan di bawah tanah gitu kan biasa tidak diliput. Enggak, sekarang diliput terus. Sengaja dia Jokowi show off. Show of force gitu. Show off. Nah, saya mempertanyakan di mana ini sekarang Prabowo ini sampai di mana? Mau sampai kapan? Apakah tunggu sampai habis? Tunggu sampai ingat loh ya Pak Prabowo, saya ingatkan berkali-kali di belakang Anda itu ada Gibran, putra Jokowi yang sejabatannya sebagai wapres. Nah, tinggal tunggu kapan waktunya setiap saat bisa mengambil posisi Anda. Kalau ini menjadi komitmen antara Anda dengan Jokowi, berarti Prabowo bukan seorang presiden yang punya kenegarawanan, tapi Prabowo bisa dianggap sebagai pengkhianat oleh rakyat. Oke, Karena menggadaikan negara hanya untuk kompromi pribadi dengan Jokowi. Oke. Soal Jokowi dan Prabowo, coba kita pending dulu ya. Kita bicara hal yang paling bisa diambil saat ini oleh Prabowo Subianto. Kan di depan ini ada tuntutan untuk pertanggungjawaban, yaitu command responsibility dari Listio Sigit sebagai Kapolri terhadap peristiwa ini. Kalau yang tertinggi pasti tanggung jawab Prabowo, tapi kan rasanya tidak elok kalau kita bicara Prabowo mundur, karena Prabowo mundur yang menggantikan hasil wakil presiden. Ya pasti. Tetapi meminta Listio Sigit yang selama ini lebih melayani kepentingan Jokowi untuk mundur rasanya masuk akal kan? Iya. Persoalannya sekarang apa syarat atau kondisi yang menurut Syekh harus kita atau Prabowo lakukan agar pemberhentian atau pencopotan atau pemunduran diri Kapolri ini menjadi sesuatu obat bagi masyarakat. Ya, sekarang kan begini. Ada sebuah kendaraan angkutan. Ya. Ada yang memiliki kendaraan tersebut, ada sopir, ada kenek. Ya. Jangan keneknya dong yang suruh tanggung jawab sendirian. Oke. Mana drivernya? Ya. Mana pemilik kendaraan ini? Tidak ada yang bertanggung jawab. Nah, kalau ini saja yang namanya Pak Komandan Brimob, Kapolda juga tidak ada yang bertanggung jawab, tidak punya ada rasa yang merasa salah, bagaimana Kapolrinya diganti? Jauh Mas ya. Karena apa? Jelas yang dilindungi itu adalah atasan, yaitu Kapolrinya yang dilindungi oleh Jokowi. Orangnya Jokowi. Nah, mau tidak mau, ya pasti dia akan melindungi bawahannya. Jadi satu tegak lurus begitu. Satu tegak lurus. Jadi tidak ada, semua nggak ada. Yang ada terjadi penjarahan. Coba saya lihat nih Bang Refli ya. Ya. Saya lupa ingat apakah rumah Eko Patrio atau rumah Uya. Iya. Terakhir ada beberapa orang yang masih mencoba-coba mencari barang. Datang aparat cuma 2-3. Dia takut ditaruh itu semua barang. Nah, berapa jam kejadian di beberapa tempat? Kemana semua aparat? Nah ini siapa yang bertanggung jawab? Nah, apakah Prabowo ini tidak melihat, tidak diputar film ini tidak melihat? Saya aja sampai jam 1, jam 2 setiap malam saya melihat. Ini mau kemana arah negara ini mau dibawa? Nah, inilah yang menjadikan kekhawatiran rakyat dan kekhawatiran masyarakat. Sampai hari ini belum ada kejelasan sikap pemerintah. Oke, katakan sekarang DPR sudah mengambil, walaupun itu lip service saja lah ya. Ya kan, non aktif berarti masih terima ini. Non aktif dan kemudian tunjangannya ditiadakan. Betul. Tapi 3 bulan lagi bisa balik tuh. Balik, bisa. Nah, pertanyaan yang dari pemerintah apa? Dari aparat apa? Mana? Nggak ada semua. Ya, masa adalah personal tadi sifatnya. Keluarga Afan Kurniawan almarhum, kenaikan pangkat luar biasa polisi, tapi secara sistemik memang tindakannya belum ada. Kalau mau dihitung korban kita sama-sama, yang namanya korban juga kita tidak suka dan kita kasihani. Tapi kalau korban aparat dengan korban rakyat, jauh 10% nggak ada. Iya. Dari mulai Kanjuruhan, kilometer 50 dan lain sebagainya. Kejadian-kejadian waktu Bawaslu segala 2019, terus petugas KPPS 800, kemana ini semuanya? Ini negara apa dikelola oleh pemerintah atau dikelola oleh gangster? Kan itu yang pertanyaan. Itu berarti yang belum terjawab di benak saya, ini mau kemana negara ini nanti? Oke, sebelum bicara mau kemana negara, kita bicara teori konspirasi teori mengenai kejadian ini.
sebenarnya nih siapa dalang dari semua ini ya? Di satu sisi memang ada demonstrasi, dimulai dari demonstrasi buruh, setelah ada korban demonstrasi mahasiswa, tetapi ada juga kemudian pengerusakan dan penjarahan. Tiba-tiba kita punya musuh bersama, yaitu polisi sebagai the common enemy, dan juga para anggota DPR. Bisa nggak Syekh Yusuf membaca ini semua? Sebenarnya siapa sih dalang dari semua ini? Nah, gini, saya kalau tidak salah H-2 atau H-1, mungkin kita sama-sama berada di satu tempat. Perkawinan putra atau putrinya teman kita, Saganda. Itu putri. Itu lucu. Saya berjumpa dengan Mas Gatot menanyakan ini, Anda nih yang 24, bukan? Sini nanti semua ini bertanya-tanya siapa di belakang ini. Oke, untuk yang 25. Yang 25, sorry, yang 25. Berarti, 25 Agustus, ya, berarti sudah ada skenario di luar semua ini pergerakan. Nah, tiba-tiba kita tidak tahu semua, tidak bisa membaca keadaan. Maka saya waktu ditanya, ini rupanya nanti yang menggerakkan. Loh, saya pikir Anda ini. Malah saya bercanda-bercanda. Jadi masih penasaran. Di grup saya pun, di Tripilar, ini selalu tanya. Jadi Tripilar itu GNPF Ulama, FPI, Persada 212 dan FPI. Dan FPI, ya. Itu kolaborasi kalau kita lagi ada aksi atau menyatakan sikap dan sebagainya, atau pergerakan Hizbah, atau sosial dan lain sebagainya. Dan Tripilar belum, jangankan menggerakkan, bikin statement saja belum ya? Belum. Kita sempat membuat FPI, saya lihat sempat membuat pernyataan sikap, yaitu menolak kekerasan dan lain sebagainya dan menenangkan masalah dan arti kata itu aja. Jadi bukan kalau ormas-ormas ini nggak didengar, Bung Refli. Mau menenangkan masa nggak didengar karena apa? Ormas-ormas ini selama ini nggak pernah bersuara. Tidur di dalam selimut. Nah, begitu kelihatan kejadian begini, dia pasti mau nggak mau mengamankan kader-kadernya yang lagi menjabat di mana-mana kan ini. Justru presiden lah yang harus bicara. Jadi bukan malah membuat statement-statement agar melakukan tindakan tegas. Memang tindakan tegas diperlukan terukur, itu nggak usah diomongin, udah pasti. Nah, tapi ajaklah masyarakat ini mempunyai kesadaran, menyadari semua kejadian yang kemarin itu adalah kejadian yang tidak bagus, jangan sampai diulang lagi, dan tolong bisa bersinergi, pengunjuk rasa bisa berkomunikasi baik dengan apa. Itu namanya seorang pemimpin. Gitu. Tapi begini, Syekh ya, terlepas ada atau tidaknya riot ini atau demonstrasi yang berujung pada pengrusakan dan penjarahan ini, kan sebenarnya kritik masyarakat terhadap 3 hal ini kan sudah terjadi, yaitu adili Jokowi, masukkan Gibran, dan copot atau ganti atau mundurkan Kapolri kan gitu. Apa yang makin memperkuat sehingga pernyataan ini kemudian lebih relevan lagi untuk diakselerasi? Karena kita kan memang seperti berbuih-buih seperti buah besar di lautan, nggak didengarin juga. Tetapi ini kan sebuah momentum untuk mendesakkan 3 hal yang penting itu lagi. Jadi kan ini terjadi satu akumulasi daripada kesalahan-kesalahan atau sikap-sikap yang arogan dan show off-nya ya khususnya parlemen dan ketawa ketiwi, joget-joget. Dari ini Bung Refli kalau mau lihat di media sosial, bukan sekarang, dari mulai di IKN itu menteri-menteri dengan joget-joget semua, mulai dari kampanye kalau begitu. Mulai dari kampanye. Nah, pertanyaan ini agak bergeser dikit. Apakah bangga? Apakah IKN adalah satu proyek ini berhasil? Coba habis joget-joget mana sekarang? Bahkan saya sudah berkali-kali ngomong, yang ketua IKN aja si Basuki Hadi Mulyono yang gagal ngurusin Lapindo dulu, saya tahu persis. Nah, jadi negara ini dihambur-hamburkan ke uangnya, rakyat tidak merasakan apa-apa, akhirnya terakumulasi lah kemarin. Nah, coba bayangkan, kalau pagi di rumah si A, siang di rumah si B, itu beda. Bisa diartikan tidak terdeteksi bersamaan. Dan itu masa kan bukan diturunkan seperti hujan. Masa itu kan bergerak. Dari rumah ini ke rumah itu yang di antaranya begitu. Atau menuju rumah si A. Masa ya orang sebanyak itu nggak ada yang memonitor, nggak ada yang tahu, nggak ada yang mencegah. Nah, ini coba bayangkan, berarti di sini di mata dunia internasional kerapuhan aparat dan intelijen Indonesia tampak saat ini. Oke, jadi sebenarnya kan kalau saya mau kasih kerangka ada 3 ya. Di satu sisi
ada penggeraknya. Ya. Mungkin orang yang punya kepentingan, kekuasaan, kepentingan bisnis, dia punya banyak uang. Ya. Kemudian ada kerapuhan aparat. Ya. Dan yang terakhir adalah ada masa yang seperti rumput kering, sudah lama ditindas, miskin, terbelakang dan lain sebagainya. Begitu ada kesempatan untuk anarkislah dia. Ya. Nah, dari 3 angle tersebut, kemudian ada 2 tema. Siapa yang harus bertanggung jawab dan siapa yang harus dicopot, kan begitu mestinya. Betul. Nah, parameternya begini. Saya buka ada, buku Refli. Dagingnya nih. Ya. Begitu kita mulai. Tadi saya janji mau ngasih daging. Jadi saat ini dagingnya. Jadi begitu kita melihat informasi yang simpang siur, ya kita harus segera rapat. Ya. Ini Bilar. Bagaimana? Kita jangan sampai nggak ikut. Kita begini. Tapi di dalam rapat terjadi diskusi dan perdebatan dinamis. Kita putuskan nggak ikut. Oke, ya itu untuk 25 ya? Untuk 25. Iya. Karena apa? Tidak ada kejelasan. Siapa ini? Ini pasti tumpang tindih. Nah, jadi coba baik. Kenapa saya sampaikan ini? Berarti kalau kita turun, berarti kita tidak ada koordinasi dengan yang lain. Karena itu demo yang dilabelin demo bubarkan DPR. Tapi kita tidak tahu siapa pelaksananya, siapa yang penanggung jawab. Benar. Makanya saya pun nggak mau juga lihat ke lapangan gitu. Benar. Iya, misalkan selalu ada. Nggak mau, karena nggak jelas. Karena kita punya pemikiran. Kita tahu keadaan, step by step pergerakan ini kita ikuti. Bayangkan orang yang pergerakan positif yang sudah pernah teruji jutaan, di atas 10 juta, tidak pernah ada masalah, iya kan? Rumput pun nggak goyang, membawa organisasi yang katanya teroris, radikal, sampai dibubarkan, sampai segala. Coba mereka suruh tanggung jawab itu semua aparat-aparat. Terutama nih, mohon maaf nih, saya kecewa sekali sama dengan namanya Mahfud MD. Ngoceh terus sekarang, mungkin mau supaya berharap dapat jabatan. Kemana selama dia jabat? Apa yang dilakukan selama ini? Nggak ada semua. Dia menentang pejabatnya kayak begini. Begitu pensiun ngoceh semua. Supaya apa? Masuk lagi gerbong. Orang-orang kayak gini udah nggak bisa dipakai. Udah nggak bisa dipakai. Nah, pertanyaan berikutnya muncul nih. Si Anu yang mengendalikan, si ini nggak ada itu. Ya udah, anggap aja ini ada sebuah pertunjukan band dari kampung sini datang nonton, ya ikut nari, ikut joget dari kampung sini, semua ikut tumpang tindih di situ. Nggak ada skenario soal adanya provokator. Iya, ada baju ini iya, tapi antar mereka kan tidak ada koordinasi. Dan itu saya ulang lagi, itu berbeda antara penjarahan sama unjuk rasa. Jadi jangan dikait-kaitkan gara-gara ada penjarahan. Jadi waktu aksi korbannya rakyat, waktu penjarahan kok marahnya ke rakyat lagi. Diinstruksikan agar tegas lagi, kan kebalik-balik. Tegasnya itu ya jangan sama rakyat. Jangan sama rakyat tapi dong. sama pejabat yang harus bertanggung jawab. Bener, sama rakyat ini kan sama aja nih. Saya bukan mentolerir namanya penjarahan. Kalau rakyat melakukan kesalahan, ada proses jalur hukum. Sama dengan koruptor, perampok, oligarki yang menghabiskan duit negara juga diproses hukum. Ya udah, ada jalur hukumnya, tapi jangan digeneralisasi terus jadi seolah-olah ini ada sekelompok masyarakat mengacak-acak negara, membuat itu. Ini nggak ada rakyat yang membuat negara ini berantakan antara dua kubu yang belum ada titik temunya, antara Jokowi dengan penggantinya Prabowo. Atau geng Solo versus geng Istana. Betul sekali. Yang justru malah saya lihat yang punya geng itu adalah Solo, Istana nggak punya geng. Ring satunya masih nafsa-nafsi menikmati jabatan. Hanya cuma menutup agar tidak ada orang-orang seperti Bung Refli, seperti saya, seperti kawan-kawan kita yang pernah berdarah-darah, pernah mendukung dia untuk bisa masuk menjadikan satu ajang diskusi. Nggak bisa ditutup. Jadi kasihan juga nih presiden nggak dapat info apa-apa. Nah, kalau presiden Pak Prabowo kembali ke jati dirinya seperti yang saya kenal di tahun 80-90, buka dong. Buka. Dulu Pak, saya pernah waktu saya ketemu dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi menyatakan, saya tidak anti umat Islam, saya tidak anti pondok pesantren, tidak anti pondok pesantren. Saya kalau justru saya undang ulama-ulama, ormas-ormas. Saya kalau ke daerah berkunjung ke pondok pesantren. Tahun berapa itu? Tahun 2017. 2017. Ya, saya bilang periode pertama. Ya, saya bilang Pak Jokowi sama aja dengan hujan turun, kita bawa payung tapi payungnya dipakai di samping. Itu tanya apa yang dimaksud itu? Saya bilang yang yang terjadi masalah komunikasi tidak adanya titik temu dengan kita, kok yang diundang ormas lain. Ormas lain yang diundang tidak mencerahkan keadaan, tidak memberikan masukan nasihat kepada Jokowi, tapi ya happy pulang bawa bungkusan. Nah, itulah yang terjadi. Jadi terakumulasi terus. Ini Bu. Coba bayangkan. Belum, saya nggak tahu apa sudah setahun Prabowo? Hampir setahun. Oktober nanti. Hampir setahun, gonjang ganjing, ombaknya turbulennya sudah kayak begini.
Jokowi 5 tahun, 10 tahun masih bisa mengendalikan. Nah, ini yang menjadikan satu bagi saya ini sangat rawan sekali. Kalau Prabowo tidak cepat merubah sikap, tidak membuka ruang untuk diskusi, untuk bicara, supaya Pak Prabowo jangan di atas, turun ke bawah, rangkul ormas, rangkul masyarakat, rangkul. Jadi nggak usah dia pusing dengan level-level atas. Iya. Begitu. Jadi copot Kapolri, kemudian maksudkan Gibran, adili Jokowi itu harga mati. Ya harga mati, bisa gimana lagi? Bukan kata saya, semua minta begini. Semua minta begini. Nah berarti kalau ini tidak ada satupun suara rakyat, suara ormas, suara ini semua tokoh-tokoh ini sudah tidak didengar, ya berarti nggak punya apa-apa ini presiden. Oke. Ya berarti omongan saya nothing, nggak punya apa-apa, nggak punya power. I see. Bahkan untuk memecat seorang Kapolri pun Ya punya, apalagi Kapolri dan Brimob ini mau pensiun yang saya dengar. Saya nggak tahu bulan ini, bulan depan. Sweetener itu buat manis-manisan sama rakyat, pecat, nggak ada. Nggak ada. Misalnya kalau saya jadi presiden, apa yang saya lakukan? Selesai Pak. Saya jamin dalam tempo 6 bulan saya bisa benahi ilmu negara ini. Kenapa saya nyatakan begitu? Saya akan rangkul semua orang-orang yang pernah berjuang bersama saya. Saya akan ajak bicara semua tokoh-tokoh nasional yang punya kecintaan yang hanya bukan slogan-slogan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, cinta NKRI harga mati, bajingan semua yang harga mati. Yang berapa punya NKRI? Kalau orang-orang ini, jadi maksud saya gini, bukan saya menokohkan Bung Refli dan lain-lain, tidak, tapi paling tidak supaya ada perimbangan informasi yang masuk. Iya kan? Nah, pasti kita ini tidak akan menjilat. Model-model seperti Bahlil, seperti Erlangga, itu kan penjilat semua. Salah dibilang benar, hitam dibilang putih. Nah, ya makin hari makin tidak jelas. Makin dalam masuk makin kesasar. Yang ada akhirnya jurang atau dimakan singa nanti ujungnya. Itu Refli. Terima kasih banyak saya. In closing statement saya. Ya. Saya sangat berharap tolong kepada Presiden Prabowo, jangan gadaikan negara demi kepentingan pribadi. Komitmen apa yang telah dibuat antara Prabowo dengan Jokowi, Prabowo segera temui Jokowi, hentikan komitmen itu, sampaikan saya akan membenahi negara ini. Komitmen sampai di sini sudah cukup. Karena kalau seandainya Prabowo tidak melakukan ini, berarti Prabowo memang benar adalah kepanjangan tangan dari Jokowi. Dan kalau Prabowo bilang tidak ada matahari kembar, ya memang ya mataharinya adalah Jokowi. Prabowo bukan apa-apa. Jadi negara ini harus lebih dicintai daripada kepentingan pribadi. Utamakan kepentingan negara dan bangsa dan harkat martabat negara ini dan bangsa ini di dunia internasional. Jangan sampai duduk di kancah-kancah internasional bertemu dengan pejabat-pejabat luar negeri, presiden kita nggak tahu hatinya mentertawakan kita atau memuji kita. Nah itu yang tidak boleh. Jadi jangan terlalu tergiur dengan perjalanan seremonial. Negara ini dalam sakit, bukan gelap lagi, hitam pekat ini sekarang ini. Itu saja. Oke, sobat Rasulullah, terima kasih Syekh Yusuf Martak ya. Dan mudah-mudahan ini didengarkan oleh Prabowo Subianto. Paling tidak yang bisa dilakukan oleh seorang Prabowo adalah memberhentikan seorang Kapolri yang sebenarnya sudah gagal berkali-kali, termasuk Kanjuruhan sebelumnya. Dan itu di dua rezim yang berbeda. Ya kan? Dan kemudian dengarkan juga aspirasi masyarakat untuk minta adil Jokowi, dan kemudian juga maksudkan Gibran, walaupun dalam hal maksudkan Gibran ini kita bicara soal mekanisme konstitusional, itu tentu tidak ditentukan oleh Prabowo sendiri. Betul. Begitu ya saudara sekalian. Betul. Karena cacat ya, konstitusi. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Hal yang bisa dikemukakan. Tetapi intinya adalah memang meminta ke negarawan, pelaku-pelaku politik yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas.